Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Lydia dari kelas PB 2D. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Statistika Deskriptif, yaitu mereview jurnal yang telah saya baca tentang NVivo. Jadi, jurnal yang saya baca ini saya dapatkan dari website Scopus. Jadi, untuk judul jurnalnya yaitu Towards Net Zero Aviation, Exploring Safe Hydrogen Refueling at Airports, atau yang berarti menuju penerbangan nol emisi, menjelajahi pengisian bahan bakar hidrogen yang aman di bandara. Untuk volume dan halamannya yaitu volume 4, 1048 dan ada 8 halaman. Tahun terbitnya itu 2025. Nama penulisnya yaitu Zahra Zafari dari University of South Australia dan juga Mirjan Wiedemann dari University of New South Wales, Australia. Bahasan jurnal ini yaitu membahas tantangan keselamatan dalam pengisian bahan bakar hidrogen pada pesawat di lingkungan bandara. Fokus utamanya itu pada risiko teknis, faktor manusia atau human factors, dan model penilaian resiko yang dapat diadopsi seperti HYRAM, SMS, dan HACCP. Analisis dilakukan melalui 2 sesi focus group dan diolah dengan perangkat lunak NVivo untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Lalu tujuan dari analisis yang dilakukan untuk mengeksplorasi pertimbangan keselamatan teknis dan faktor manusia terkait pengisian bahan bakar hidrogen, serta memberikan rekomendasi untuk implementasi aman teknologi hidrogen di bandara. Lalu kemudian ada pun manfaat yang diperoleh dari analisis pengisian bahan bakar hidrogen pada pesawat di lingkungan bandara, yaitu memberikan panduan awal bagi operator bandara dan pembuatan kebijakan dalam mengelola pengisian hidrogen. Selanjutnya, mengisi celah riset mengenai keselamatan hidrogen dalam penerbangan. Lalu yang terakhir, mendukung transisi menuju penerbangan bebas emisi karbon atau net zero aviation. Kemudian, hasil penelitian jurnal ini menyoroti berbagai pertimbangan keselamatan yang penting dalam pengisian bahan bakar hidrogen di bandara. Penelitian ini menemukan 9 tema utama yang terkait dengan keselamatan yang dibahas melalui 2 sesi focus group dengan para ahli. Berikut poin-poin utama hasil penelitiannya. Yang pertama ada kinerja mental atau fisik pengisian bahan bakar pesawat. Misalnya seperti kelelahan, kurangnya kesadaran situasional, stres, dan masalah kesehatan mental yang mempengaruhi kinerja refueler. Lalu ada situasi kerja yang penuh tekanan di bandara menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan, terutama karena keputusan yang salah saat bekerja di bawah tekanan. Lalu yang kedua, ada isu keselamatan dalam penanganan hidrogen. Hidrogen sangat mudah terbakar, tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga kebocoran dapat menjadi risiko besar jika tidak segera terdeteksi. Para ahli menekankan pentingnya mendeteksi kebocoran dan mengelola prosedur keselamatan teknis. Lalu yang ketiga ada persyaratan pelatihan. Pelatihan untuk pengisian bahan bakar hidrogen perlu pendekatan khusus untuk memahami sifat hidrogen, termasuknya risiko dan penanganannya. Kemudian, refueler harus memiliki kewenangan untuk mengevakuasi penumpang jika ada masalah keselamatan selama pengisian bahan bakar. Lalu ada kekhawatiran lingkungan yang dasari faktor seperti kelembaban dan kecepatan angin dapat mempengaruhi dispersi. Dispersi itu merupakan peristiwa penguraian cahaya polikromatik. Dispersi kebocoran hidrogen yang berpotensi meningkatkan risiko di landasan bandara. Lalu penting untuk melakukan uji coba sistem di berbagai kondisi cuaca untuk mempelajari perilaku hidrogen. Lalu hasil yang kelima, kelayakan penggunaan model penilaian risiko atau HYRAM. Lalu model ini dapat digunakan untuk menilai risiko terkait hidrogen di bandara. Namun, model ini harus disesuaikan untuk konteks bandara yang spesifik. Selanjutnya ada model SMS dan HACCP juga direkomendasikan sebagai alat penilaian risiko tambahan yang memperhitungkan faktor manusia. Poin keenam, menciptakan lingkungan bandara yang aman untuk pengisian bahan bakar hidrogen, seperti adanya poster keselamatan,
Acara sosial terkait keselamatan dan audit rutin adalah langkah penting dalam membangun budaya keselamatan di bandara. Selanjutnya, pentingnya berbagi data antar bandara untuk penyimpanan dan penanganan hidrogen untuk meningkatkan praktik keselamatan global. Lalu poin terakhir, kolaborasi antar pemangku kepentingan, yaitu kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan seperti spesialis hidrogen, spesialis keselamatan, dan operator bandara. Hal ini diperlukan untuk memastikan keselamatan pengisian bahan bakar hidrogen di bandara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hidrogen sebagai bahan bakar pesawat memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam hal pelatihan, prosedur keselamatan, dan penilaian resiko untuk mencapai transisi yang aman menuju penerbangan net zero. Selanjutnya, untuk penggunaan NVivo-nya. Jadi, pada jurnal ini menggunakan versi NVivo yang tidak disebutkan secara spesifik. Namun, metode yang digunakan adalah analisis tematik atau thematic analysis terhadap hasil transkrip 2 focus group yang dilakukan secara daring melalui Zoom pada tahun 2022. Yang pertama itu proses penggunaan NVivo dalam penelitian dan data input, yaitu transkrip dari 2 sesi focus group, yaitu diskusi para ahli. Selanjutnya upload ke NVivo. Jadi file teks dari transkrip diunggah ke dalam NVivo dengan format code. Peneliti membaca ulang transkrip secara keseluruhan untuk memahami konteks. Dalam NVivo, ini dilakukan dengan membaca file dari workspace dan memberi catatan annotations atau memos awal. Lalu ada coding. Peneliti membuat kode atau label untuk tema tertentu, misalnya fatigue, training, equipment safety, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada analisis frekuensi. NVivo menghitung beberapa kali tema atau kode tersebut muncul dalam transkrip. Kedua cara perhitungan NVivo di jurnal ini bukan berupa statistik kompleks, melainkan berupa jumlah kemunculan tema dalam data kualitatif. Lalu identifikasi kata kunci dan topik dominan, dan yang terakhir pemetaan hubungan antar tema dalam bentuk visual seperti node atau word tree. Seperti yang bisa dilihat jurnalnya, ini tabelnya dari hasil analisis. Lalu terdapat kelebihan dari penelitian di jurnal ini, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis NVivo untuk tema keselamatan yang masih minim diteliti. Lalu yang kedua, menggabungkan aspek teknis dan psikologis reviewer dalam diskusi. Yang ketiga, memberikan kontribusi nyata untuk praktik industri, terutama dalam desain pelatihan dan kebijakan keselamatan. Di balik itu, terdapat kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama, jumlah peserta focus group terbatas karena waktu dan proses persetujuan etika. Selanjutnya, hanya berdasarkan data kualitatif, belum teruji coba atau eksperimen langsung di lapangan. Belum ada pengujian langsung terhadap model risiko seperti HYREM di lingkungan bandara nyata. Kesimpulan penelitian ini yaitu mengidentifikasi 9 utama seputar keselamatan pengisian bahan bakar hidrogen di bandara, terutama kinerja fisik atau mental petugas, risiko teknis, pelatihan, dan aspek lingkungan. Penelitian ini juga merekomendasikan yang pertama, implementasi atau pelatihan khusus, alat pelindung baru, dan kebijakan untuk mengelola stres dan kelelahan petugas. Yang kedua, adaptasi atau model risiko seperti HYREM agar sesuai dengan kompleksitas operasional bandara. Lalu yang terakhir, kolaborasi lintas sektor dan berbagi data antar bandara untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan terhadap hidrogen. Sekian dari saya untuk mereview jurnal tentang NVivo. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan ucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.